Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4. Nah, semoga semuanya sehat ya. Kali ini kita akan memulai pembelajaran di tema 9, subtema 1, pembelajaran 1. Semuanya bolehlah ulang ya, karena kemarin ada yang belum mendapatkan yang bacaan IPA. Oke, kita langsung saja. Untuk pembelajaran satu ini, kita akan mempelajari berbagai muatan seperti IPA, yaitu tentang air dan listrik, lalu ada IPS tentang lingkungan, dan bahasa Indonesia tentang wawancara. Bagian satu ada muatan IPA tentang air dan listrik. Nah, anak-anak, seperti yang kita ketahui, air dan listrik merupakan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi manusia. Tanpa keduanya, berbagai kegiatan manusia akan terganggu. Kira-kira kegiatan apa saja, Nak, yang menggunakan air dan listrik? Ya, jadi kita menggunakan air dan listrik itu banyak sekali penggunaannya. Contohnya, kalau air kita gunakan untuk mandi, mencuci piring, mencuci baju, menyiram tanaman, dan lain-lain. Untuk listrik, ya kita biasanya menyalakan lampu, pakai listrik ya nak ya, menonton TV, lalu menggunakan laptop dan HP. Ada juga kegiatan memasak seperti ketika ibu menggunakan rice cooker atau kompor listrik. Dan lain-lain, banyak sekali ya nak ya kegunaan air dan listrik. Nah, kira-kira kalian tahu nggak ya hubungan antara air dan listrik? Karena mereka sebenarnya saling berhubungan, nak. Kita cari tahu yuk. Nah, air itu adalah sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Ya, nak ya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara maritim. Artinya kita punya sumber daya air yang sangat melimpah. Untuk menghasilkan listrik dalam jumlah besar, maka dibangunlah pembangkit listrik tenaga air atau yang biasa disingkat sebagai PLTA. Nah, pembangkit listrik tenaga air ini, yang namanya pembangkit listrik tenaga air, berarti kan kita menggunakan sumber air ya nak ya. Sumber air yang digunakan itu bisa dari berbagai tempat, bisa dari air terjun, dari aliran air di sungai, ataupun waduk ya nak ya, seperti di gambar di bawahnya ini nak. Ada dari air terjun, dari sungai, dan dari waduk ya, atau dam, waduk atau dam. Nah, untuk semakin menambah pengetahuan kita tentang PLTA, kita lihat video berikut ini dulu ya nak ya.
Nah, di PLTA itu ada komponen penting ya nak ya yang harus kita tahu. Tadi yang seperti Bu Lela katakan ada yang namanya turbin dan generator. Jadi kalau turbinnya itu mengubah energi potensial air, maksudnya potensial air itu jadi semua benda yang diam itu dia punya energi potensial nak. Energi potensial ini dia bisa menjadi energi gerak ataupun energi mekanik. Kalau di turbin, dia mengubah energi potensial air menjadi energi mekanik ya, karena tadi ada ketinggiannya juga. Lalu dari turbin itu menggerakkan generator. Nah, generator ini nak yang mengubah energi mekanik menjadi sinyal-sinyal elektromagnetik sehingga dihasilkanlah listrik. Seperti ini kurang lebih gambarnya ya nak ya. Mungkin kalau di kehidupan sehari-hari anak-anak tahu dinamo, nah mirip itu ya. Jadi ada kayak bagian yang bisa berputar gitu. Lalu ada berbagai cara untuk kita lakukan untuk menghemat penggunaan air dan listrik. Jadi meskipun kita tahu ya nak ya persediaan air dan listrik itu banyak atau tergolong melimpah di Indonesia, tapi bukan berarti kita boleh boros dalam penggunaannya ya. Tetap gunakan air dan listrik secara bijak sesuai kebutuhan kita. Lalu untuk muatan IPS itu lingkungan ya nak ya. Jadi lingkungan itu segala sesuatu yang berada di sekitar manusia yang dapat mempengaruhi kehidupannya. Jadi lingkungan itu bukan hanya tentang lingkungan alam ya nak ya. Seperti gambar yang paling kiri ini termasuk lingkungan tapi tidak hanya itu. Jadi pokoknya semua hal yang ada di sekitar kita. Ada kalau kita itu ada di rumah ya berarti lingkungan yang di dekat rumah itu termasuk lingkungan kita, di sekolah, lingkungan sekolah. Jadi pokoknya segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, lingkungan sendiri mempunyai fungsi. Untuk bahasan kali ini kita akan membahas 3 fungsi yaitu tempat mencari makan, tempat tinggal, dan tempat kerja. Lingkungan sebagai tempat mencari makan itu maksudnya adalah lingkungan dimanfaatkan sebagai tempat untuk menghasilkan atau mendapatkan hasil alam. Jadi kita mengolah alam untuk mendapatkan hasil-hasil bumi gitu ya nak ya. Seperti contohnya petani mengolah sawah untuk menghasilkan padi, palawija, sayur, buah, teh, dan lain-lain. Kemudian nelayan berlayar di laut ya, untuk mendapatkan hasil alam, bisa ikan, cumi-cumi, kerang, dan lain-lain. Lalu yang kedua, lingkungan sebagai tempat tinggal ya. Seperti Bu Lela bilang tadi, lingkungan itu kan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, termasuk ya sebagai lingkungan tempat tinggal gitu ya. Nah, artinya lingkungan itu dibutuhkan untuk manusia untuk tinggal. Tentunya lingkungan itu harus aman dan nyaman ya nak ya. Jadi kita bisa berinteraksi dengan orang lain, kemudian kita juga bisa membentuk keluarga seperti anak-anak bersama ayah, bersama bunda, bersama kakak, adik, nenek, ataupun kakek. Lalu lingkungan sebagai tempat bekerja. Nah, jadi manusia itu kan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya dalam suatu lingkungan. Jadi lingkungan di sini itu terbentuk karena adanya interaksi guna memenuhi kebutuhannya. Seperti lingkungan yang dimaksud itu ya seperti pasar, perkantoran, dan lain-lain. Dengan interaksi ini kesejahteraan dapat tercapai. Jadi dari lingkungan tempat bekerja ini muncullah berbagai profesi ya seperti pedagang, guru, dokter, pekerja kantoran, dan lain-lain. Untuk muatan bahasa Indonesia itu adalah tentang wawancara, Nak. Nah, sebelum nyambung ke wawancara, kita kan tahu ya, Nak ya, lingkungan di sekitar kita dapat kita manfaatkan untuk berbagai hal. Untuk memanfaatkannya, sebaiknya kita memahami keadaan lingkungan sekitar. Untuk itu, kita dapat melakukan wawancara dengan orang di sekitar. Tapi sebenarnya apa sih wawancara itu ya, Nak ya? Nah, wawancara atau dalam bahasa Inggris itu disebut dengan interview, merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara pewawancara dan narasumber. Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber terpercaya. Biasanya yang terlibat dalam wawancara itu ada dua komponen ya nak ya. Pewawancara atau interviewer merupakan orang yang menggali informasi, biasanya ia yang menyiapkan pertanyaan untuk narasumber. Nah, narasumber sendiri biasa disebut juga sebagai interviewee, yaitu orang yang dimintai informasi. Untuk narasumber itu bisa aja satu atau lebih
dari satu orang ya nak ya. Nah, wawancara itu berarti intinya itu dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Biasanya ketika melakukan wawancara itu ada tahapannya nak ya, tahap persiapan. Biasanya orang itu menghubungi narasumber, si pewawancara itu menghubungi narasumber, kemudian menyusun daftar pertanyaan yang akan ditanyakan gitu kan. Lalu untuk tahap pelaksanaannya ya berarti tahap wawancaranya, di mana yaitu saling menyampaikan pertanyaan dan kemudian narasumber menjawab pertanyaan. Untuk tahap yang ketiga yaitu pelaporan. Jadi ketika wawancara berlangsung, nah kita belum bisa menikmati hasil wawancaranya karena itu harus diolah lagi menjadi sebuah laporan. Kalau kalian tahu biasanya kalau di berita itu pelaporannya dalam bentuk ditayangkan di televisi atau enggak kalau di koran. Nah itu hasil-hasil wawancara bisa dimasukkan juga sebagai pelaporan di dalam koran. Nah, sepertinya hari ini cukup sampai sini ya nak ya. Jika ada pertanyaan boleh tanya sama Bu Lela. Lalu untuk mengetahui pemahaman kalian, kalian bisa mencoba kuis dengan link berikut ini ya nak ya. Sampai jumpa besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.